beredd. Vi köper det, eller hur? Ja, gör det. Apa kabar sahabat Gogolers? Lebih baik gogoleran daripada ngomongkeun tatangga. Ngomong-ngomong masalah tetangga, film Swedia ini juga menceritakan tentang kehidupan bertetangga. Tetapi tetangga yang ini mah bukan seperti tetangga kalian yang suka ngomongkeun di tukangeun. Daripada ngomongkeun tetangga batur di tukangeun, lebih baik kita saksikan sinopsis film Tetangga Jahat. Tjena! Hallå! Säg ja nu. Film dibuka di sebuah rumah gelap gulita. Terlihat seorang wanita yang dag-dag-dig-dig memanggil nama Kim. Kenapa dengan wanita ini? Kemudian kamera berpindah mengambil gambar dari luar. Terlihat dua perumahan KPR yang berdampingan. Film dimulai. Seorang perempuan yang sedang ngalamun bernama Shirin dan ditemani laki-laki bernama Frederick. Kedua orang ini adalah sepasang pengantin baru. Shirin perawan dan Frederick duda mempunyai satu anak laki-laki, yaitu Lukas Sutisna atau biasa dipanggil Jang Entis. Berarti Shirin adalah ibu sambung bagi Entis. Mereka berencana akan melihat perumahan KPR yang akan dibelinya. Setibanya di perumahan, mereka disambut oleh marketing KPR dan langsung dipersilahkan untuk melihat-lihat. Dikala marketing sedang menunjukkan setiap ruangan, terlihat pandangan dan perasaan Entis merasa ada yang aneh dan janggal dengan rumah tersebut. Benar saja, sepintas terlihat penampakan anak kecil di belakang Entis. Sebelum akhirnya bapaknya menghampiri ke kamar. Merasa cocok, Frederick dan Shirin memutuskan untuk mengambil KPR tersebut, walaupun Entis rada aneh dengan keputusan orang tuanya. Beli rumah sih beli rumah, tapi emang harus ciuman segala. Setelah istihoroh dan meminta hitung-hitungan primbon, tepat tanggal 26 September ba'da Jumat, mereka pindah. Meski pindahannya tidak diantar keluarga ataupun tetangga, tapi mereka terlihat cukup bahagia. Shirin mencoba merapikan lantai atas, disusul oleh Entis yang tampak aneh dengan rumah tersebut. Tiba-tiba, karena rasa penasaran, Shirin mencoba naik tangga yang mengagetkannya itu. Dan ternyata, di atas atap itu ada jalur penghubung ke rumah tetangganya. Apa ini jalur lintas perselingkuhan antar tetangga? Rasa penasaran Shirin sirna setelah Frederick memanggil dirinya. Frederick mengabarkan, minggu depan nanti, Frederick ada panggilan kerja proyek. Dia harus berangkat meninggalkan Shirin dan Jang Entis di rumah. Meski berat, tapi Shirin meyakinkan Frederick untuk pergi cari kerja. Walaupun sayang dan nyaah, tapi Shirin terlihat sedikit cuek ke Entis karena dia merasa belum bisa menggantikan sosok ibunya yang meninggal. Tanggal 5 Oktober 2014, Entis merasa sedih karena hari ini bapaknya akan berangkat ke proyek. Dan Entis berpikir, kenapa sih orang gede demen banget cipokan? Ses om några dagar. Hejdå. Cerita berpindah di mana Entis sedang main unit-unitan di halaman rumah. Tiba-tiba ada bola ngagorolong menghampirinya.
Setelah diperhatikan, ternyata bola itu datang dari lubang semak-semak pagar tetangganya. Dengan rasa penasaran, Entis memasuki semak pagar tetangganya itu. Dari semenjak kejadian itulah, tingkah laku Entis jadi berubah. Entis seperti mempunyai teman ngobrol dan bermain. Walaupun Predik menelepon menanyakan kabar mereka berdua, tapi Shirin belum mengatakan perubahan sikap dan tingkah laku Entis. Prata om sin mamma. Men Lukas, det är klart det kommer bli bra. Hari berpindah ke tanggal 7 Oktober. Berarti baru 2 hari Pedrik kerja meninggalkan Shirin dan Tis. Shirin mulai menyadari ada keanehan dari balik dinding rumahnya. Lebih tepatnya, Shirin merasa ada kehidupan di rumah tetangganya itu. Secara rumah di sampingnya itu tidak berpenghuni. Suatu malam, suara gaduh itu terjadi lagi ketika Shirin akan melihat dan menyuruh Entis tidur. Tapi ada sosok anak kecil kokorondangan masuk ke kamar. Shirin menyangka itu Entis. Tapi tiba-tiba Vad håller lagi du på med? Lägg av, kom ut nu. Gud, vad du skräms. ternyata Entis ada di luar kamar. Hari ke-9 bulan Oktober. Shirin dan Entis mulai beradaptasi dengan lingkungan komplek. Tapi Entis bersikap cuek dan memilih untuk masuk rumah. Ternyata Entis lebih memilih teman barunya yang misterius itu. Inget. 10. Nu kommer jag. Entis mengaku dia punya teman berupa hantu yang tinggal di samping rumahnya, alias rumah kosong Thea. Shirin tidak percaya. Shirin melarang Entis bermain dan menegaskan tidak ada apa-apa di rumah itu. Tapi Entis tetap melanjutkan bermain. 2, 5, 10. Hingga yang terjadi. Setelah menenangkan Entis yang kalap, sekarang giliran Shirin kembali diganggu dengan suara gaduh di balik dinding rumah tetangganya itu. Entis bilang, itu hantu. Merasa penasaran lagi, Shirin mencoba melihat ke depan rumah kosong itu, dan Shirin melihat sesuatu. Akhirnya, Shirin lapor polisi dan lapor suaminya. Sekarang giliran Fredrik yang tidak percaya dengan cerita Shirin. Hari berganti hari, keakraban Shirin dan Entis semakin dekat. Tapi tetap, Shirin belum berani menggantikan posisi ibu kandungnya, Jang Entis. Hoppsan, vet du vad? Jag har precis vikt här. luft? Se att du har någonting Jag bakom har ingenting bakom dig. Ketika Pagi sedang mengadakan gala kumarang, salah satu tetangga Shirin bercerita bahwa rumah yang Shirin beli dulunya sempat dihuni oleh orang yang kemudian anaknya hilang. Sampai akhirnya pindah dan menjual rumah tersebut. På din bil så vi kommer ut. Absolut. Förresten, det här är... Ja, precis. Och det är de som har köpt Peter och Jennys gamla hus. Vad var det som hände?
Hari ke-13 bulan Oktober. Fredrik sudah berangkat lagi ke proyek. Shirin berinisiatif untuk memasang CCTV di kamar entis. Dan benar saja, penampakan itu mulai muncul kembali. Shirin meminta entis untuk tidur bersamanya. Di tengah malam, Shirin meminta entis untuk tidur bersamanya. Di tengah malam, Shirin merasa entis membangunkannya. Padahal entis sedang tibra molor. Kembali penasaran, Shirin mencoba mengecek atap jalur lintas perselingkuhan antar tetangga. Benar saja, jalur itu menghubungkan ke rumah kosong di sampingnya. Sayup-sayup terdengar suara minta tolong. Shirin masuk lebih dalam ke setiap ruangan rumah itu, hingga berujung di sebuah kamar yang lantainya terlihat jebol. Tanggal 14 Oktober. Setelah menelusur dan mencari kepemilikan awal rumah tersebut, Shirin bergerak mencari kejelasan peristiwa yang dialaminya beberapa pekan ini. Shirin menemui pemilik awal rumah tersebut, yaitu Peter. Cerita di awal yang terlihat wanita dag-dig itu ialah Jenny, istri Peter. Jenny mencari anaknya yaitu Kim, yang hilang di rumah kosong itu. Setelah sampai di rumah, Shirin menanyakan ke entis, siapa teman misteriusnya itu. Entis menjawab, hantu itu adalah Kim, hantu yang baik, tapi Kim takut dengan hantu jahat yang akan membawa Kim dan juga akan membawa dirinya. Pernilla, Jacka. Mendengar cerita entis, Shirin bergegas menutup pintu atap rumah penghubung ke rumah sebelah. Disangka akan aman, ternyata gangguan itu kembali muncul. Tengah malam, Shirin kembali mendengar suara aneh. Dan yang terjadi, entis terluka dan dibawa ke rumah sakit. Setibanya bapaknya entis, ternyata Fredrik malah menyalahkan Shirin. Fan. Får se. Kom. Vad har du gjort? Tanggal 15 Oktober, Shirin diusir oleh Fredrik karena dianggap tidak becus ngurus budak dan ingin mencelakai entis. Fredrik tetap tidak percaya dengan adanya hantu yang ingin mencelakai entis itu. Shirin menerima telepon yang ternyata itu adalah Jenny, ibunya Kim, anak yang hilang bak ditelan bumi. Ternyata hantu bocah laki-laki itu bukan Kim, karena Kim adalah anak perempuan. Anak laki-laki itulah sebenarnya hantu tetangga jahat yang menculik para bocah-bocah. Mengingat keadaan entis terancam, Shirin bergegas kembali ke rumah. Dan benar saja, entis sudah diseret hantu tetangga jahat. Fredrik percaya dan berusaha mengejar entis, tapi keburu jatuh. Shirin melanjutkan pengejaran entis yang dibawa hantu tetangga jahat. Entis diseret ke sebuah lubang hitam. Shirin kekorondangan mencari keberadaan entis.
Hantu itu mengklaim mencuri anak-anak yang tidak diperhatikan. Ketika Shirin akan diserang hantu tetangga jahat, mantranya ternyata mantranya Jasmin, kommer aldrig få honom. sesederhana itu. Cukup bilang, Jasmin, kommer aldrig få honom. mendengar ucapan itu, hantu tetangga jahat pun mundur dan sirna. Setelah Shirin menyanyikan lagu yang selalu dinyanyikan ibu kandungnya Entis, akhirnya Entis sadar dan dibawa keluar. Jag visste att det skulle komma. Sesampainya di depan rumah, bapaknya Entis menghampiri. Dan inilah contoh bapak yang tidak berguna. Bisanya cuma menyalahkan. Sama seperti tetangga kalian yang biasanya cuma ngomongkeun. Tamat.